Ya, hari ini buat saya dan Mas Freddy itu hari yang Bahagia, mengejar-ngejar gitu ya. Iya, Bahagia tapi mengejar-ngejar. Pokoknya hari ini tuh full day pokoknya. Full day. Iya. Full day school. Mulai jam 8 pagi dan baru selesai ini. Baru selesai ya. Langsung ke sini. Nah ya saya malah belum selesai tadi. Jadi hari ini sahabat UMKM kita ada grand class. Ya. Ya. Untuk batch 13, 14, 15. Ya. Yang ngacaranya di Telkom Landmark. Ya Tower Landmarknya Telkom yang di Mer. Insinyur Soekarno. Hatta. Sekarang kita langsung aja kita coba-coba di talk show rumah UMKM. Rumah UMKM. Mas Freddy sehat? Alhamdulillah. Kita kan sama-sama capeknya hari ini. Iya. Tapi tetap lanjut aja lah. Iya. Ini para teman-teman. Hari ini saya setengah puasa hari ini. Kenapa? Belum makan soalnya. Loh kok bisa? Ya tadi saya dari sana datang ke sini terus ketemu sama janjian sama anak anak magang, bukan magang, anak UPN yang pingin wawancara tentang rumah UMKM. Oh gitu. Itu baru selesai langsung sekarang. Puasa saya. Habis ini kita nanti beri kadir Siap. juga. Siap. Tamu atau narasumber hari ini dari kelas 9B ini ya. 9B yang kemarin barusan ini ya. Yang dulu udah lama. 9B itu sama pizza. Ya. Sama Oh iya sih, Jemblem. masih di Marvel ya Mbak ya waktu itu jurimu ya. Iya, oke. Kita ketemu dengan Mbak Adriani Retno, owner dari Tenos Story. Panggilannya Mbak Retno ya? Saya Retno panggilannya. Retno. Temennya Mbak Santi ya? Iya betul, Ya. teman saya Mbak Santi. Nah ini temanya Tenos Story dan kisah di balik sebuah karya. Kok Ini Tori-torian ya Mbak Santi Iya. itu April Tori gitu ya? ya. Iya, April Flori. April Flori. Iya. Oh Flori ya. Flower. Ini Tori ya? Tori. Itu tari. Oh tari itu. Iya, aku juga sering ditari, Pak. Tenos Story dan kisah di balik sebuah Iya. karya. Aku juga sering ditori loh. Ditori mangan, tawari mangan. Oh ditari ku. Oh, ditari. Yang paling enak tahu nggak apa? Apa ya? itu? Ditari rabi. Wah, itu yang ampun. Nah. Awas rebutan ya. Ya, Loh. Mas Freddy sabar. Oke. Tenos Story dan kisah di balik sebuah karya. Ya. Iya. Nama produknya Tenos Story ya Mbak? Iya. Tenos Story. Oh, apa ini Mbak Retno? Tenos Story ini Arti apa? dari Tenos Story itu apa? Artinya dulu deh, artinya Kami dulu. kan baru tahu ya, biasanya nama yang identik sama nama orang, nama Tenos Story. Kayak ada story, ada cerita mungkin ya. Betul. Ya, jadi awalnya Teno Story itu berawal dari Teno itu adalah nama panggilan saya sebenarnya. Oh, Retno itu. Retno Teno itu dibalik gitu. Dibalik. Iya. Iya, Teno. Teno, panggilan ponakan-ponakan ke saya. Oh, Jeng Teno. Gak pakai jangan pakai jeng lagi. Gak pakai Teno, jeng. Tante Retno gitu. Kok hampir mirip saya kalau panggilan saya ke Teddy, ke Freddy ya. Apa? Telo. Teno. Apa ya? Iya Mbak Ya, Teno. jadi Oke. awalnya itu kan Teno Story Ya. itu kita baru aja rebranding nih untuk nama. Tadinya kita namanya tuh Teno Craft. Teno Craft. Jadi memang karena saya fokusnya kan ke kerajinan ya. Ya. Nah, jadi saya namakan dengan Teno Craft. Tapi Teno Craft itu kurang bisa dipakai namanya ketika nanti saya mau mendaftarkan karena dia kan ada unsur craftnya Ya. kan. Sehingga pada saat Berubah. ikut ke satu kelas branding, saya disarankan untuk mengubah nama dan banyak yang menyebabkan kami harus mengubah menjadi story. Jadi story-nya ini tidak dalam bahasa Inggris tapi story, tapi tetap arti ceritanya adalah Artinya cerita. Cerita. Betul. Oh. Story. Karena memang Teno Craft dulu itu dibangun dengan berbagai macam cerita. Gitu. Punya sejarah, punya kisah Punya ya. kisah dan nanti juga produk-produknya juga ada kisahnya atau Kisahnya. cerita di dalamnya yang ingin saya beritahukan ke teman-teman sahabat lainnya. Ketika masih Tenocraft dan sekarang Teno Story itu emang ada perubahan atau perbedaan produk, Mbak? Kalau produk tidak berbeda, Sama ya. sama, tapi lebih terarah dan kita lebih lebih memantapkan lah mau di mana sih sebenarnya posisi kita, gitu. Oh ini ya, semua ini ya Ya, produk-produknya. ini salah satunya gelang yang saya pakai. Di situ saya cerita dari awal kali ya. Monggo. Jadi sebenarnya Mulai kapan gitu misalnya? mulainya sebenarnya pada saat dulu saya masih bekerja tuh saya suka iseng aja buat gitu ya. Tapi belum sampai ke produk yang seperti ini gitu kan.
kalau saya menunggu dijemput gitu kan, saya harus membuat apa ya supaya saya nggak jenuh gitu dalam kondisi menunggu gitu kan. Nah terus lama-lama saya suka dikomentari sebenarnya sebelum saya membuat ini ya, sebelum saya memakai dan membuat dan memakai, saya sering dikomentari, Retno nih kalau pakai baju kok plain banget sih, nggak punya aksesoris gitu kan. Sebenarnya gitu. iya, sebenarnya saya tuh dididik budaya orang tua saya itu memang kalau perhiasan ya emas gitu kan, tapi kan ke depan juga kita nggak bisa selalu memperlihatkan emas gitu, dan saya juga nggak terlalu suka sebenarnya gitu kan. Jadi saya waktu itu tidak memakai. Terus Mbak Retno ini asli mana? saya Jawa Tengah sebenarnya. Oh, Jawa Tengah. Iya, Kok Solo. logatnya agak beda ya? Ya kalau dari logat itu karena saya sendiri nggak pernah tinggal di daerah yang berbahasa Jawa awalnya, karena saya ikut orang tua pindah-pindah, dan baru di Surabaya ini saya Surabayaan yang bahasanya pun nggak Jawa ya kalau di sini ya, di Iya, Surabaya iya, iya. ya, Sini jadi halus lebih tuh. ke Berarti iso ngoko. dirasani iki, Fred. Oh iso. Gak ngerti bahasa Surabayaan. Ngerti kalau Duh. Si Kaiso bisa Soloan. iya, Soloan. kalau udah suruh pakai bahasa halus, aduh maaf ya, namanya Retno Iya. tapi nggak bisa bahasa Jawa. Tapi Jawa ya. Jawa. Untungnya ada nama Retno ya. Iya. Jadi kelihatan gitu lagi Jawa kalau loh, bukan dia produk logatnya tak pikir Sulawesian, Sumatera gitu. Iya, betul. Kamu Sama sudah sekali lama- nggak ada itu ya. Nggak ada. Ayah ibu Jawa Tengah, ibu Solo, bapak Wonosobo. Loh, mana Wonosobo. Wonosobo. Iya, Ngapak-ngapak iya. sebenarnya. Ngapak-ngapak. Tapi Iya. enggak, karena bapak memang dari kecil juga tinggal di Wonosobo hanya sebentar, kemudian juga berkeliling dan Tentara. enggak, bapak bukan tentara. Bukan. Dan bapak memang dari kecil tidak, maksudnya di Wonosobo juga sebentar, kemudian lebih banyak di Jakarta bapak. Oh, oke. Jadi Oh kami ya juga mungkin ya tinggal lebih di banyak di sana. Jakarta itu. Mbak Retno numpang lahir di mana? Numpang lahir di Solo. Solo. Tapi Iya. terus gede di Di Jakarta. Jakarta lebih banyak ya? Iya di Jakarta. Masuk Surabaya tahun berapa? Tahun 91. Oke. Iya, Jadi iya. setelah itu baru saya mengenal bahasa Jawa, dan Surabaya ini awal-awal tuh saya juga agak kaget ya, sangat to the point gitu kan kalau Iya. ngomong ya. Iya. Iya. Kayak Paldi gini tuh the point. Iya, iya. Saya itu Surabayaan ini. Saya itu kadang kalau orang yang nggak kenal saya ya bencek no saya ini. Soalnya kalau ngomong ya apa adanya gitu Apa adanya, ya. benar, Surabaya itu apa Plong adanya. modelnya. Iya. Jadi saya lumayan, oh gitu ya Surabaya ini bahasanya juga ngoko banget. Kalau saya harus menerapkan itu di rumah gitu, karena saya juga di rumah kalau nggak berbahasa Jawa halus ya bahasa Indonesia lebih baik. Jadi ketika itu dimasukkan Surabayanya ke rumah gitu, ibu langsung mendingan bahasa Indonesia. Oke. Kalau suami dari Surabaya asli? Surabaya asli. Wah, arek Surabaya. Arek Sik- Surabaya. sik ono boneke lah, Fred. Gak apa-apa lah. Jangan nambah Oke, bonek-bonek. kita balik ke laptop kita ya, Teno Story. Teno Jadi ceritanya itu memang produk-produknya Mbak Retno itu selalu ada ceritanya gitu, Betul, ada selalu ada story-nya cerita, gitu ya. betul, selalu ada cerita. Jadi Waktu mengawali bikin apa dulu ini? Ketika menunggu tadi lo bikin apa? menunggu itu saya sebenarnya merajut sih ya, tapi ternyata merajut itu sangat membesarkan buat saya waktu itu. Iya. Kemudian kalau itu kain, Mas, dari kain dari kain perca saya bentuknya di kalung, tapi dilem. ya. Terus saya tuh sering berkeliling ke pameran kan ya sebenarnya. Terus saya lihat kok orang bisa ya bikin sesuatu yang sebenarnya tuh dari barang yang belum berbentuk. Jadi ini kan sebenarnya kalau saya yang pakai ini kan adalah Itu bahan apa kawat tembaga, Mas. Oh tembaga ya biasanya non jauh. Iya. Yang dipakai anak-anak untuk Dinamo ya, elektronik, itu. ya. Terus saya lihat ini, kenapa Pak, sisian di solder loh Pak. Oh iya. Iya. ini cincin saya juga. Jadi awalnya itu orang kok bisa ya bikin ini kan kawat ya, yang kawat tuh gulungan. ceklek. Enggak akan Nggak akan cuklek. putus, enggak akan putus. Tangannya gede wong ini. Enggak apa-apa, Cukup. itu sangat memungkinkan di segala ukuran tangan. Ikhlas apa sampean Pak? Ikhlas. Ikhlas dah, ikhlas. Jadi gimana, Mbak? Sama kayak Warkodoro gitu. Iya, tangan ngene terus. Oh, cuman pengen duduk bagus tuh. Cewek banget ya. Terus gimana, Mbak? Ya, orang-orang kok bisa ya bikin seperti itu tuh gimana sih caranya gitu kan. Kemudian saya di waktu yang bersamaan juga saya sering menunggu bapak di rumah sakit pada saat itu, sering dirawat Gerah di ya, rumah Bu? sakit. Waktu itu gerah. Jadi saya sambil mencari-cari guru gitu yang bisa mengajari saya. Saya punya teman yang sangat jadi maha guru ya kalau saya boleh sebutkan di sini, itu kawan kami waktu masih bekerja namanya Kiki. Nah, dia menunjukkan satu Keahliannya. biasa teman yang bisa membuat kawat tembaga ini gitu kan. Kemudian saya belajar di situ. Awal-awalnya juga
saya kayak yang aduh bisa nggak ya sih ngerjain ini gitu kan. Kawat itu kan kawat keras gitu dan harus dibentuk gitu kan. Awal-awal juga saya nggak tahu cara megangnya tuh, maksudnya kalau kekencangan kalau terlalu kencang dia batunya bisa lepas gitu kan. Tapi kalau dia nggak kencang, batunya juga akan kendor, nggak bisa terikat. Iya. Saya jadi pernah waktu itu karena berhati-hati sekali, batunya saya lepas dulu, saya coba buat rangkai. Nah pada saat itu saya lagi nunggu bapak di rumah sakit tuh. Oh. Terus saya dipanggil sama bapak, batunya itu mencolot dan pecah gitu, kayaknya ya Allah udah setengah jadi batunya pecah Memang, ya. gitu kan. Kalau itu nggak pakai lem ya, enggak ya? Nggak ada lem sama nggak ada sekali. lem ya? Ini nggak lem ini? Nggak ada lem sama Berarti sekali. langsung Diikat itu di net di pinggirnya itu ada seperti net Ya itu seninya di situ Fred, yang tadi Mbak Retno cerita. Kalau yang dulu sampai awal-awal bikin sudah hampir jadi mencolot. gitu. Jadi Iya kan, saya pecah. kayak yang aduh ini udah mau jadi gitu kan, nggak pecah batunya ya Allah. Tapi waktu itu karena memang buat untuk coba ya, nyoba aja gitu, saya coba lem pakai Alteco bisa, jadi saya pakai sendiri. Dan memang kan namanya barang sudah pecah nggak bisa kembali utuh Iya, ya. betul. Iya. Jadi saya pakai sendiri supaya membuktikan bahwa memang kita perlu belajar dari sesuatu kesalahan atau tidak akan pernah kelihatan kayak kalau produk tertentu itu kan tidak kotor, tidak belajar gitu. Ini tidak. Iya. Ini kalau saya lihat ya kan perlu satu keahlian, Iya. kesabaran. Nah itu sabar. Nah ini pasti nggak tahu ya kalau nanti di luar gimana. Ini memang masih di usaha yang blue ocean atau yang nggak ada pesaingnya atau gimana? Kalau lihat dari modelnya ini kayak nggak betah kalau yang nggak punya sabar gitu loh. Iya betul. Jadi pertama memang kalau mau bikin ini nih kudu sabar betul, karena tidak sebentar untuk membuat ini dan perlu imajinasi ya, mau kemana sih Iya, dari iya, sini iya, gitu iya. kan ya. Terus yang kedua, apakah ini red ocean apa masih blue ocean ya? Sebenarnya selalu ada pangsa pasar tersendiri kan untuk satu produk gitu kan. Kalau kita lihat adakah pesaing, ada tetap, dan bagi saya mereka udah lebih hebat dari saya ya, karena kan saya juga baru sedikit yang saya ketahui mengenai tekniknya gitu kan. Tapi kalau misalnya saya mengerjakan karena saya suka, karena hobi saya itu insya Allah saya akan menjalaninya dengan senang gitu. Jadi kalau untuk, karena memang craft itu kan atau perhiasan ini kan ceruknya kan kecil ya, maksudnya bukan kecil, ada pangsa kecil yang memang dia menghargai seni, dia menghargai proses gitu kan. Tidak seperti, mohon maaf, kalau misalnya kita jual barang yang mass product gitu kan, barang pabrik ya murah memang, tapi kan banyak yang ngembarin gitu. Kalau ini kalaupun kembar nggak akan terlalu kelihatan, tidak akan sama karena produknya adalah dibuat oleh tangan sendiri. Tapi kan problemnya ya Mbak ya, kalau yang mengikuti seleranya jenengan itu kan, apakah kemudian konsumen menyukainya gitu ya. Tapi Mbak Retno juga terima yang customize ya, artinya konsumen misalnya ya sesuai order gitu, menerima ya. Kalau saya bilang saya masih bisa mengerjakan, saya akan kerjakan. Oh gitu. Tapi kalau saya pikir itu perlu teknik yang khusus dan saya belum Nggak sanggup bisa, ke sana, ya langsung bilang saya ya. akan tolak gitu. Oke, berarti produksinya kalau misalnya di persentase yang customize dengan yang bikinan sesuai imajinasinya Mbak Retno, masih lebih banyak yang sesuai iya. Mbak Retno sendiri gitu Betul. ya. Jadi kalau selama ini mereka tuh punya batu, bosen dengan model yang mereka punya. Jadi kan saya pernah dapat customer, dia punya 3 batu, dirangkai di lempengan gitu, cuman sekedar nempel terus ditutup gitu, diceklik gitu lah ya. Nah itu dia bilang ini biasa banget gitu kan. Saya udah bosen, batunya bagus, saya lihat batunya bagus. Kayak ake gitu. Ya. Ini bukan ake tak Fred? Gini nih Fred. Bukan. Ini bukan. batu pacitan. Oh. Ya kalau mungkin orang bilang agat tuh Ake itu ake ya. gitu. Iya ake Fred. Bukan akang. Aki-aki. ya. Aki-aki. Bagus tapi batunya memang ya. Jadi waktu itu customer saya itu bilang, Mbak bisa nggak ya dibuat apa ya saya? Terus saya tadinya kan gimana Bu kalau bros gitu kan, tapi saya nggak pakai bros. Ibu pengen apa, kalung terlalu kecil sih, kalau kemarin sudah kalung bosen ya kayaknya ya. Terus dia bilang kalau gitu gelang aja. Nah terus saya buatkan kalau modelnya seperti ini Bu, oke. Terus dia serahkan ke saya, terus saya buat. Sebenarnya kalau saya pegang batu orang tuh lebih khawatir sebenarnya ya Mas ya. Takutnya itu tadi jatuh pecah, saya nggak bisa gantiin. Bisa gantiin karena susah ya. Memang
Nah, kalau model-model kayak gitu tuh dijual berapa, Mbak? Per item ini Per item. Kalau gelang ini udah beda atau sama? untuk yang modelnya sama seperti ini akan sama Sama ya. harganya. Berapa itu, Mbak? Ini 225. 225. Ya, ini gelang model percobaan saya sih. Jadi saya pikir ini nggak layak kalau dijual dengan harga segitu karena saya udah saya udah buat improvisasi yang lebih gitu Lebih kan. bagus. Bagus. Oke, Jadi saya pakai sendiri. Jadi memang kalau saya terima orderan itu saya harus tanya seperti apa, maunya seperti apa. Kalau saya bilang kayaknya saya nggak sanggup, gitu saya mohon maaf. Saya Berarti bisanya seperti ini. Saya akan jadikan solusi yang saya bisa. ya oke. Berarti nanti kita lanjutkan aja karena kita udah harus ke iklan nih. Nanti Harus dong iklan. iklan. Kita ke Siap. iklan dulu ya. Nanti kita Ya. lanjutkan kembali ya. Oke. Oke. Akhirnya ditunjukin juga sama Iya, Mbak Retno batu-batunya. produk-produk dari brosnya gitu ya. Dan kalung ya. Iya. Ini bros dan kalung ya. Dan gelang. Dan gelang juga. Ini kayak gini nih. Oh, iya. Ini 300-an. Ini batunya bagus banget nih. ya. Jadi Luar itu dua biasa. fungsi tuh Mas, bisa kalung dan Bisa bros karena ada bros. penitinya. Oh iya, oke. Iya Pak Aldi, ini ada kabar katanya mau bagi-bagi giveaway katanya. Hmm. Monggo Mbak, silakan. Oke, saya sih belum bercerita dari awal ya, tapi nanti kita akan ada satu ada satu pertanyaan, tapi kita Iya. akan sampaikan di akhir pertanyaannya. Jadi nanti giveaway-nya itu sahabat UMKM bisa akses melalui Instagram kami, namanya Teno Story, pakai i belakangnya. Teno Story. Gandeng ya. Ya gandeng. Nah nanti wajib follow ya Follow IG dulu. kita ya, IG kita wajib follow, kemudian di like 5 postingan terakhir. Oh, di like 5 postingan terakhir. Berarti 5 postingan. Tapi itu nanti kalau sudah, iya betul 5 postingan. Nanti kita akan kita akan berikan berikan satu petunjuknya di situ, 5 postingannya terakhir termasuk dengan yang kita posting. Kemudian sebentar saya ngintip dulu. Tag 3. Ada clue-nya ini. Ada clue-nya. Tag 3 temen untuk follow Teno Story juga. Kemudian bisa komen jawabannya itu dari kuis yang nanti kita akan sampaikan di akhir. Jadi dengerin talkshow ini sampai akhir. Sampai akhir. Baru nanti bisa ketemu menjawab. Betul. pertanyaannya ya. Ya, ketemu Oke. pertanyaannya. Kemudian nanti saya akan posting Pemenangnya. caranya giveaway. Oh, caranya giveaway. Ya, nanti saya akan pengumuman pemenangnya mungkin baru besok ya. Buat berapa orang? 5 orang 5 penanya atau penjawab pemenang ya. tercepat yang melakukan sesuai ketentuan Siap. tagging, post like, Like, kemudian ya. komen dengan Wis. jawaban tadi itu. Dapat 5 itu tadi yang batu besar tadi loh. Batu merah tadi loh. Wow. Wah, nanti asik itu. ada di gambarnya itu apa aja sih yang Iya. kita bagikan. Masya Dapat Allah. itu lah. Wow. Iya, keren, bagus. Pak bagus Adi banget. yang tadi mana yang pengen apa tadi? Ini yang mau tak makan. Kayak guder ya. Iya, ini kayak Fred yang Apa? hijau-hijau tuh, kayak Lopez, kayak Klepon. Kayak klepon ya bener, Iya. warnanya hijau Iya. klepon. Makanya. Enak. Kayak permen. Itu tak makan aja. Lu kata Pak. Oke. Yuk Mam. Yang menarik itu ternyata craftnya Teno Story itu beragam banget ya, mulai yang Ada yang pakai ada kawatnya, terus kemudian Kain ada perca, batunya, ada yang seperti ini. Itu batu juga itu. Mutiara juga Oh, ada. mutiara. Mutiara Iya, juga. mutiara air tawar. Ini kayak begini nih. Oh, mutiara air tawar. Iya, mutiara air tawar. Jadi bukan mutiara laut budidaya, mahal itu. Tuh. Itu jauh lebih mahal sekali kalau menurut saya. Itu Jadi bukan mutiara yang hilang kan? Iya. siapakah yang Nyanyi. hilang? Ayo, berarti kehilangan ya. Perlu dicari tuh. Iya, belum. Oke, Mbak, ya. kalau selain yang produk-produk ini juga ada yang pakai bahannya kayu ya? Kayu. Ini kayu, betul bukan? Bukan, itu displaynya aja sebenarnya Mas. Oh. Jadi yang Pak itu Dina yang mana sih? Ini ya Bang. Iya. Ini display. Oh, alah. Ambillah, Fred. Ini jatuh lagi. Saya tak pikir, kayak suku asmat ngene. Ini dah. ya, nah ini Oh. kalung. Jadi awalnya itu memang saya belajar kayak ketapel ya Mas ya. Saya belajar, kemudian saudara saya tuh bilang gini, Dek, saya punya kain, boleh nggak sih dibuatin kalung gitu kan. Kemudian saya coba buatkan dan dia suka gitu kan. Terus kemudian saya cobalah
benar-benar saya tekuni lah. Kalau misalnya ada orang pengen buat dengan kembaran sarimbit misalnya, ya ibunya pakai sewe, bapaknya pakai kemeja, kemudian kan atasnya polos mesti ya kalau ibu-ibu ya. Nah kita buatkan kalungnya sekalian gitu. Ini Pak kembaran yang tadi. Iya kembaran. Iya itu tadi. bagus juga itu ya. Warnanya putih. Kopi susu ya. Kopi susu. Keren. Iya. Iya, Kebanyakan memang gelang yang diminati oleh kebanyakan customer. Dan ada juga sebenarnya kalung waktu saya kan juga diberi kesempatan untuk ke North Quay ya, di situ kan tempat kapal pesiar sandar SNQ ya. banyak bulenya itu, mereka suka itu yang namanya kalung-kalung seperti ini. Iya. Beda ya kalau Indonesia loh. Kalau yang customer dari Luar. Mancanegara itu nggak nawar ya. Ada Atau juga. tetap nawar? Kalau ada tetap yang nawar. Cuman mereka saya jadi tahu kalau mereka tuh menghargai proses gitu. Jadi mereka kalau pun menawar itu adalah memang mereka suka membeli gitu. Jadi bukan sekedar menawar sampai kita mau nangis gitu ya kasarnya. Jadi mereka menghargai prosesnya nih, memang wow luar biasa gitu ya. Maksudnya ya alhamdulillah saya kok dihargai, masya Allah, dengan ucapan seperti itu gitu kan. Tapi mereka tetap ada juga yang nawar. Tapi memang bukan penawaran yang bikin saya jadi nangis. Yang sadis gitu ya. dihargai gitu kan. Oh, iya. Penawarannya nggak niat loh Fred. Kan ada ya orang nawar nggak niat betul. gitu ya. Ada. Ditawar murah supaya nggak jadi beli, soalnya mau nolak kok gak enak gitu ya. Iya. Tawari silakan Pak. Iya. Ini berapa? Dan mereka suka warnanya sebenarnya warna yang natural ya. Jadi warna-warna Yang nggak tanah, ngejreng betul, gitu. yang nggak ngejreng. Padahal kalau sini tuh paling saja mencolok-mencolok. Iya. Kalau Indonesia. dison-dison nih. Ngejreng-ngejreng. Mereka yang pastel-pastel gitu ya. Iya. Yang pastel-pastel gitu. Mereka suka yang natural. Iya. Ya. Kalau misalnya mau dibandingin yang konsumennya Mbak Retno, konsumennya Tenno Story, Oh bukan. iki gon ngombemu. Itu lebih banyak yang Maaf, diulang nggak konsen. itu apa namanya, Gimana? konsumennya itu masih tetap banyak yang lokal ya daripada yang Lokal mancanegara dari ya. mancanegara. Lokal, karena Lokal, ya. saya pernah waktu itu hasil dari North Quay itu saya lupa dari negara, tapi Eropa dia. Itu dia ambil kalung batik saya, dia suka batiknya, kemudian dia waktu itu menimbang-nimbang saya mau beli 2 atau beli 1 gitu kan. Terus habisnya dia memilih salah satu akhirnya gitu kan. Kemudian dia WA saya, DM saya di Instagram, bisakah kalau dikirim gitu kan. Terus kok waktu begitu dihitung kayaknya nggak worth it ya kita mengirim dengan biaya. Ongkirnya lebih Betul, lebih ongkirnya gede ya. luar biasa waktu itu sampai ratusan ribu, sementara harga itunya nggak sampai dengan harga kurirnya gitu kan. Jadi itu ada sudah, tapi saya nggak berani, sebenarnya saya belum berani untuk cita-cita memang untuk ekspor, tapi untuk yang selalu terbuka gitu, khawatir saya belum memahami bagaimana cara pengiriman yang bagus dan efisien atau yang aman gitu kan ya. Tapi memang ada satu waktu itu yang kalau yang Singapura itu dia datang ke Indonesia untuk melihat, dia kebetulan sudah tahu produk saya, kemudian dia minta saya bawakan beberapa. Jadi itu hand carry, bukan saya kirim gitu kan. Jadi mereka pilih, kemudian mereka bawa pulang. Itu saya juga masya Allah nggak kenal gitu sebenarnya, nggak tahu orang ini siapa. Tiba-tiba dia menelpon saya, bolehkah saya dibawakan contohnya. Kemudian saya bawa ke sana beberapa dan mereka memilihnya. Gitu. Saya masih perlu belajar sih kalau untuk ekspor. Iya. Tapi semuanya ini otodidak Mbak. Otodidak tuh dalam arti ada belajarnya ya. Oh iya, cuman Kreasinya. Iya. Itu yang otodidak. Iya. Oke. Karena dari dulu juga saya sebenarnya suka bikin gitu kan, mulai dari rajut, jahit. Saya jahit nggak seberapa sebenarnya. Jadi waktu itu saya memilih ini yang paling cocok untuk saya karena saya tuh punya kekurangan dalam diri saya. Tangan saya tuh berkeringat, sehingga kalau memegang sesuatu dalam kondisi lama itu barangnya akan basah kayak rajut kain gitu kan. Dia merusak bahannya. Jadi jelek ya. Jadi jelek, tidak rapi gitu kan. Jadi kotor karena kena keringat. Nah, kalau ini dia tidak perlu yang sampai bagaimana megangnya gitu, saya leluasa gitu, tidak harus, kalau rajut kan harus gitu ya telaten gitu kan, dipegang terus. Nah ini kan juga sebenarnya telaten, tapi dia bisalah kita kita taruh dulu, atau dia tidak mempengaruhi warna karena ini tidak luntur. Iya. Jadi gelang saya ini pernah masuk ke mesin cuci, saya taruh di kantong, lupa saya keluarkan,
tercuci di mesin cuci, dia tetap berwarna sama. Cuman memang kan tidak kalau kena teroksidasi gitu kan agak berubah warna sedikit, tapi dia tidak mempengaruhi kondisi yang Bentuknya ya, tidak mempengaruhi ke... tidak karatan, tidak karat. berubah warna jadi Karena itu tembaga ya. tembaga. Karena sabun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahan baku nggak sulit Mbak? Enggak. Enggak Saya ya? online ada. Hmm. Kadang-kadang mereka juga bukannya sulit bagaimana nggak ada sama sekali ya, tapi mereka bilang menunggu ya, karena memang stoknya mereka kan juga kayak impor gitu kan ya, jadi mereka tunggu stoknya yang ukuran, kan ada ukurannya 0,8, ukuran 1 mili gitu kan, jadi saya suruh menunggu untuk stok yang saya mau tuh seperti apa, dia nggak ada. Oh, berarti Iya. bahan baku masih ada yang dari luar gitu. Saya belinya di dalam, di online, di Maksudnya yang Online. tadi kan nunggu tuh. ya nunggu mereka nyetok. Oh. Karena belinya kan online, Fred. Ya. Tuh. Ya, ininya mungkin nunggu barengan yang Berarti lain-lain. Sekali beli banyak ya. Sekali beli banyak Ya, ya. seberapa gulung gitu. Nggak Berarti banyak-banyak kalau Tenno Store itu sekarang kalau misalnya nanya ada berapa varian produk Mbak gitu. Selain Ada ini, kalung, Iya. ada bros, Ada gelang, ada cincin. ada Dan cincin. sekarang saya lagi mencoba mengeluti cincin, lagi nggak saya bawa, tapi cincin yang saya pakai ini. Oh itu ya. Ya. Oh, ini Jadi saya gelang. coba kembali ke rajut. Saya kan pernah merajut gitu kan. Coba saya buat rajutan, kalung rajutan gitu kan. Terus saya lagi buat. Kemudian juga kalung yang dengan teknik makrame yang simple. Itu saya juga jadi mau ke arah sana, memperbanyak jenis ya, memperbanyak produk yang lain. Ini kamu makam? Variasi. Makrame. Oh makam, kungku teknik makam. Iya, Oh, sama. iya. Sama aku. Sakral. Aku juga krungu makam tapi gak wani tako. Oh, aku sing takut. Aku tiba aku ya salah dengar. Tanak teknik makam mus. Makram. Udah kayak. Iya. Mbak, Jadi saya pengen sebelum menambah kita break lagi ke iklan, Mbak Retno, secara bisnis ini Menjanjikan. profitable nggak? Artinya kalau misalnya orang katakanlah nggak kerja yang lain gitu ya, hanya memproduksi ini dan kemudian berharap dari apa istilahnya lakunya, payunya gitu ya, itu bisa rutin per bulan atau memang nggak bisa? Apa namanya, craft itu musim-musiman atau mungkin untung-untungan atau apa gimana Atau Pak justru pengalamannya? kalau yang jenengan alami mungkin lumintu ya ibaratnya. Ya. Ya ada aja yang beli Iya. gitu. Jadi memang bisnis kerajinan itu tidak seperti makanan yang merupakan kebutuhan ya. Iya. Jadi kalau makanan itu kalau enak, murah gitu kayaknya cepat banyak sekali, gitu, banyak, laris. itu laris. Kalau kami ini kan produk yang bukan menjadi kebutuhan. Jadi orang yang suka itu karena mereka memang ingin memiliki gitu kan. Yang membeli itu karena memang ingin memiliki dan suka dengan barang tersebut dan menghargai kreativitasnya itu. Jadi kalau pertama, apakah bisa menjadi sumber penghasilan? Ada crafter yang sangat bagus gitu ya. Maksudnya mereka memang konsisten di situ dan bisa menjadi sumber penghasilan utama mereka gitu kan. Tapi memang mereka mulai dari bahan baku sampai produk jadinya sampai ke tutorialnya mereka tawarkan one stop shopping jadi istilahnya ya. Kalau memang itu mau dijadikan sebagai hal yang seperti itu memungkinkan. Kalau saya, karena saya itu pertama ya. Yang kedua, ini barang yang bukan kebutuhan tadi yang pertama. Yang kedua ini bukan barang yang mungkin murah gitu ya. Jadi karena dia ada sifat seninya di situ, harganya pun mungkin waktu saya belajar di Barto juga tidak bisa dibikin seperti makanan kali 3 atau HPP-nya gitu ya. Jadi memang berdasarkan seni gitu. Jadi marketnya tuh pasti ada, cuman memang kalau Nggak mau sebanyak makanan. betul tidak sebanyak makanan, lumintu aja Lumintu gitu ya. kan, iya gitu. Kita break ke iklan ya, Boleh, nanti kita lanjutkan. baik. Nah, kali ini dari Ibu Retno ingin menyampaikan mengenai tagline ya katanya ya. Gimana ini tagline-nya? Memang bisnis saya ini kan saya bangun dari sebuah cerita, dari mulai namanya, begitu produknya ini juga bercerita gitu kan. Jadi saya di situ ada setiap momen tuh punya cerita. Jadi memang terus kemudian saya buatkan dia menjadi
every moment has a story gitu, Has jadi a tagline story. kami. Terus itu juga dapat ide dari guru branding kami ya. Jadi memang harus ada sesuatu yang bisa mengenal lah gitu kan. Jadi makanya berhubung saya punya cerita di setiap produk, dimulai dari nama kemudian produknya itu sendiri, maka kita buatlah Tenno Story. Tenno Story. Every moment has a story. Wah, keren. Itu berarti kalau misalnya Mbak Retno nggak punya cerita, nggak bikin produk dong. Tapi selalu ada cerita. Setiap ada Selalu ada cerita Jadi ya. memang misalnya gini, Apa saya sih mau- ceritanya? Kalau boleh kepo, apa sih ceritanya itu? Apakah Ya. kehidupan sehari-harinya Mbak Retno, atau orang-orang di sekitarnya Mbak Retno, atau lingkungan yang ada di sekitarnya? Lebih banyak ceritanya ke apa, Mbak? Ya, jadi saya bisa bercerita misalnya nih ada satu bros berwarna kuning. Saya suka banget sama warna tersebut. Kemudian saya angkat. Sebenarnya kuning itu apa sih artinya gitu kan? Dan dipakai oleh siapa sih? Dan apa sih yang ditimbulkan dari dari Penyuka warna kuning kuning tadi tersebut? Dari warna kuning tersebut di dalam diri kita gitu kan? Kemudian atau bisa jadi cerita mengenai ini loh dari bahan yang sebenarnya orang udah nggak mempedulikan lagi terhadap bahan tersebut Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Kiri kain yang sudah terbuang gitu kan, jadi bisa dimanfaatkan menjadi satu barang yang berharga gitu kan. Kemudian atau bisa jadi dari sebuah kawat misalnya tadi ya, dari kawat bisa jadi apa sih dari kawat tersebut. Pokoknya setiap momen misalnya saya lagi kemana gitu, saya akan bercerita tentang kondisi di saya tuh sedang ada apa, dan saya hubungkan dengan produk saya. Jadi bukan sekadar semata-mata bercerita yang tidak ada hubungannya dengan produk, tapi tetap yang ada hubungannya sama produk saya, Mas. Oke. Selama ini pemasaran, apakah Mbak Retno juga titip ke tempat-tempat ini ya, apa namanya? Mungkin SKG kalau Surabaya punya itu ya? Iya, betul. Apakah itu atau pure dari online, Pak? Saya titip juga di SKG. Jadi saya melihat waktu saya jalan-jalan ke Siola ada tempat yang bagus nih ya untuk dibuat kunjungan wisatawan gitu. Betul. Kemudian saya tawarkan, apa saya bisa masuk, saya masuk di situ dengan Boleh ya, kurasi, ada boleh ya. di situ. Oke. Kemudian juga di BSI juga saya pasang di situ, di beberapa tempat teman saya juga saya coba titipkan. Kalau dari yang dititip-titipkan kayak begitu, ada yang laku? Ada, alhamdulillah. Dari situ andaikan tidak terbeli pun mereka akan mencatat nama saya. Ya, kayak tadi Kalau itu someday kan. dia perlu Ya. dia perlu something gitu, dia Ya. udah punya ini ya Karena waktu kontaknya itu saya ya. juga waktu itu saya juga dapat dari mana info telepon saya gitu kan. Kemudian saya lihat produknya ada di SKG. Kalau misalnya saya minta yang seperti ini warnanya Customize ini gitu ada ya. enggak gitu ya. Iya, warna ini ada enggak gitu kan, ada untuk apa, misalnya untuk fashion show gitu yang lebih kepada seni gitu ya, yang menunjukkan ke Jawa misalnya ya, itu saya akan beritahukan yang warnanya ini ada model seperti ini motifnya gitu. Gitu. Jadi Apa memang kesulitan utama memasarkan produk-produk craft menurut Mbak Retno? kesulitan pertama memang belum banyak yang bisa menghargai mengenai proses itu tadi ya. Itu jadi kendala utama ya. Iya. Karena itu kaitannya dengan harga soalnya ya. Tuh, karena seni itu kan nilainya tersendiri. Iya, tidak bisa dinilai dengan rupiah. Terus gimana, Mbak? Yang kedua, saya juga karena saya bekerja sendiri ya, jadi mulai dari beli bahan, membuat, kemudian menjualkan, menghitung dan lain-lain gitu, saya merasa agak keteteran memang. Saya harus memang punya pegawai untuk paling tidak untuk membantu saya untuk barang-barang yang tidak membutuhkan detail ya, yang memang bisa dibuat oleh siapapun gitu. Karena kan kalau yang sudah membuat kayak kawat tembaga itu kan harus sesuai dengan passion saya, mau seperti apa belum tentu yang mengerjakan bisa mengerti kan. Itu saya masih berpikir kalau misalnya saya mau mengambil pegawai itu harus yang benar-benar mereka punya passion ke sana, sabar itu kan perlu yang tadi kita dari awal emang harus sabar dan telaten gitu kan. Nah memang kalau nggak sabar itu kayak yang ini kok nggak selesai dan kok nggak jadi gitu kan, akhirnya jadi mutung malah sayang gitu. Itu kendala saya yang kedua. Itu kendala dari diri saya sendiri sebenarnya, yang itu harusnya saya break ya, harus saya buang gitu kan, itu harus saya atasi segera. Kalau di craft kayak begini, Mbak, promo-promo melalui media online itu ada nggak kiat-kiatnya yang selama ini Mbak Retno? Oh, kalau promo kayak kan mungkin agak berbeda ya, Fred ya, sama makanan minuman ya. Mungkin makanan minuman kan bisa mungkin kapan aja, atau kalau ini harus perlu orang untuk Pakai bisa ada melihat. modelnya. Atau gimana pengalaman Mbak Retno yang bisa dibagikan untuk sahabat-sahabat UMKM?
Jadi saya juga kan belajar dari Barto and Friend itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan kan ya, dan di situ diajarkan juga bagaimana cara membuat sesuatu bahasa dalam media sosial menarik. Yang saya tampilkan tuh apa dulu gitu itu atau gambarnya atau saya harus memakai model itu juga harus dipikirkan kan, karena kalau pakai model kan saya harus bayar gitu Yeah, kan. yeah, Tapi yeah. saya pelajari dari Barto and Pelatihan Friend itu, ini rumah UMKM Barto and Friends selama itu. ini saya nggak berani menunjukkan diri saya di media sosial, dan saya memang pada saat dulu saya menghindari untuk memperlihatkan diri saya. Tapi setelah adanya pelatihan itu saya Justru malah berani untuk bicara tampil ya? pengen malah tampil. pengen tampil Malah malah. pengen Oh, tampil. sekarang malah pengen tampil. Iya dong. Jadi saya pengen setiap ini saya bukan dari bahasa tulisan aja, tapi saya harus bersuara, paling tidak voice over gitu. Saya ternyata saya bagus juga ya kalau misalnya saya bisa voice over gitu. Jadi ada, maksudnya memang di situ yang nilai tambahnya tuh itu saya sekarang berani untuk berbicara, kemudian saya walaupun itu beberapa kali take ya, tapi setidaknya dari situ saya bercerita melalui suara saya sendiri. Ya paling nggak sudah one step ahead lah ya, Ya, karena iya. dari awalnya nggak berani tampil, Iya. sekarang jadi Mulai- lebih Iya, confidence gitu lebih ya. Mau dari Confidence. copywriting akhirnya belajar menjadi voice over. Wah, Voice Betul, over, betul. ya. habis ini produser. Habis itu Produser. dulu ya gimana ceritanya kenalan sama Barto and Friends? Apakah dikenalin teman atau apakah lihat IG atau gimana Nah kalau itu Mbak Retno? saya di feed saya sering mau bolak-balik ada Barto and Friend, ini apa sih sebenarnya gitu kan, saya pernah apa sih sebenarnya nih Barto and Friend, begitu saya lihat tuh oh inkubator ya, maksudnya inkubasi gitu ya, maksudnya saya mau mengikut kelas ini, gimana ya caranya. Waktu itu belum seberapa banyak postingan ya di dalam Barto and Friend. Kemudian pas ada pengumuman Kelas baru, batch baru gitu, ya, batch baru, saya langsung cepet-cepet tuh, saya takutnya saya nggak dapat kuota atau saya nggak dapat kesempatan itu. Saya kemudian menghubungi dan alhamdulillah kok ya saya langsung didapat kelas gitu 9B. kan. 9B. Itu tuh mungkin kelas kelas ini tambahan juga ya Mas ya. Iya. Saking banyaknya. Jadi saya alhamdulillah saya bisa dapat kelas gitu kan. Dan dari situ memang saya lihat silabusnya banyak gitu, pertemuannya aja sampai 16 kali pertemuan gitu kan. Aduh ini luar biasa nih kalau misalnya saya bisa dapatkan ini selama 1 minggu sekali 2 jam, itu kan luar biasa selama 4 bulan. Iya iya iya. Tapi sebelum itu Mbak Retno itu memang ibu rumah tangga yang kemudian menekuni ini dan kemudian menjadikan ini sebuah bisnis, atau sebelumnya memang Karyawan atau Iya. profesional bekerja di sektor publik begitu? Iya, jadi saya itu hampir 20 tahun, 19 tahun ya bekerja di industri perbankan. Kemudian Iya. saya 2022 ya 2022. Tapi di back office atau di marketing atau di Marketing, di commercial banking. Commercial banking. Oh. Iya. Jadi Swasta ya? ya bank swasta. Hmm. Bank swasta, kemudian saya coba begitu saya tahu oh saya bisa kok bikin beginian gitu kan. Jadi saya pengen mempunyai sesuatu yang bisa saya kerjakan di sebagai bisnis saya kemudian gitu kan. Kemudian karena dulu saya juga udah mulai buat-buat sejak kerja itu, saya udah mulai buat-buat, tapi memang dibuat sendiri kan. Tadi yang saya bilang, saya tuh dibilang sama orang kamu kok polos banget sih pakai baju, itu saya coba buat sendiri yang saya suka gitu. Jadi begitu saya keluar dari pekerjaan, saya coba fokus, saya coba urus apa sih sebenarnya yang dibutuhkan tuh. Oh ada NIB dan kalau makanan pakai halal PRT ini nggak perlu, oke saya coba teruskan, kemudian saya coba masuk ke dalam tetap pakai SNI itu benar. SNI. Iya, standar. Iya belum saya itu. Belum ya? Belum. Nanti saya belajar Mas. Iya. Jadi ketika di Barto itu memang tapi sebelum itu sempat ikut pelatihan-pelatihan yang lain juga? Sempat. Oke. Ya. Jadi saya pernah juga, karena saya tergabung dalam Dinas Koperasi Surabaya ya, setiap ada pelatihan yang memang atau tawaran event yang berhubungan sama kerajinan, saya diinfo. No. Saya bahkan dapat, saya yang luar biasa itu begitu saya coba menekuni ini, keluar dari pekerjaan, kemudian saya mencoba menekuni ini, mendaftarkan. Waktu itu istilahnya pensiun dini ya? Iya, Oh, iya? mengundurkan diri saya. Apa pertimbangannya Mbak? Saya ingin mencari sesuatu yang lebih berkah sebenarnya. Jadi yang selama ini saya cari apa sih, saya banyak meninggalkan Keluarga. banyak hal ya. Jadi saya meninggalkan banyak hal setelah saya pada saat saya bekerja itu, selain keluarga, saya kehidupannya kok hanya di kantor dan itu aja. Kemudian saya nggak Monoton sempat gitu ya. betul. Sebenarnya kalau monoton
Enggak ya? enggak juga dinamis juga ya. Tapi saya merasa saya tuh maaf ya, kalau dalam agama kami tuh saya nggak jarang ngaji gitu kan. Saya kok nggak pernah dengerin kajian gitu kan. Kok sibuk banget sih, saya nggak punya waktu Duniawi apa-apa, lah duniawi pokoknya. banget. Nah itu saya pikir saya harus lepas dari itu. Gitu. Itu bukan keputusan yang mudah ya. Bukan keputusan Tapi yang sangat alhamdulillahnya suami mendukung ya. Suami mendukung alhamdulillah. Jadi sebenarnya keputusan pengen mengundurkan diri itu udah sejak waktu bapak ibu saya sering masuk rumah sakit tuh terus ibu saya meninggal, kita tinggal bapak saya tuh saya nih cari apa sih kok sampai orang tua saya meninggal, ibu tuh udah saya nggak pernah jaga gitu ya. Kemudian ayah saya ini sakit begini kok. Itu tapi ayah saya sempat jangan gitu kan, karena kan sekolah ngapain kamu kalau harus Ya kalau bapak, kalau laki-laki itu kan selalu rasional Ya, ya. rasional. Pikirannya kan rasional. Iya. Daripada nganggur kerja angel-angel, banyak orang Iya. pingin kerja kok kamu enak-enak kerja ini. kesannya bapak udah sekolahkan kamu gitu sampai Nah, kan sekian sayang gitu. kalau cuma jadi ibu rumah Iya. tangga gitu. Tapi setelah kesana kesini tuh saya ini keputusannya harus segera saya ambil dan suami saya mendukung. Karena ada pertimbangan yang memang lebih penting dari sekedar bekerja di Salah satu bank tadi ya. Iya, Sekarang ini siapa yang membantu Mbak Retno? saya sendiri. Sendiri. Iya, Anak-anak masih sendiri. ada yang Enggak, nggak ada yang Nggak. tertarik. Iya. Ada berapa putranya? satu. Oh, cuma satu. Iya, Cowok. Cewek. Oh, cewek. Iya. Tapi Cewek nggak ada, tertarik bisa. ya? Belum. Oh, belum. Oh, Ya anak-anak sekarang kan senangannya kayak Oh iya, Korea beda. gitu ya. Belum. Iki Saya waktu buat dia deso iki, Bro. Iya. Opo mah atau opo ibu, nopo ibu, enggak ya opo iku. saya ngeliat diri saya dulu juga begitu kan. Iya. Ibu saya jahit itu, aduh kok jahit sih, ngapain, apa kayaknya kok pekerjaan yang monoton gitu kan. Tapi kalau misalnya sebenarnya keterampilan itu bagi perempuan perlu loh. Saya setelah sekian lama menjadi perempuan ini ya, pada akhirnya kenapa sih dulu saya nggak belajar jahit, kenapa sih dari dulu saya nggak menimba ilmu sama ibu mengenai resep-resep makanan yang ibu saya tuh jago banget makan. Ibu saya tuh serba bisa, Oh iya. serba bisa, menjahit bisa, Memasak bisa. bisa, Tapi dulu merajut semua. hanya ibu rumah tangga, tidak bukan tidak berjualan, bekerja, iya, tidak karena bekerja mendampingi ya. bapak kemana-mana kan, karena ada dharma wanita lah ya. Jadi memang tidak diperbolehkan bekerja oleh bapak. Jadi saya waktu itu kenapa saya nggak menimba ilmu dari bapak ibu Gitu gitu, ya, kan. ngerasa sayang banget gitu ya. Jadi anak-anak sekarang itu sebenarnya dari muda ayo loh kita belajar punya keterampilan, karena nanti kita nggak hanya di akademis aja kan penilaiannya, kan kita juga harus punya keterampilan yang bisa mendukung kita. Ya, Mbak Retno, kalau misalnya ada yang usil nanya gitu, Mbak sebenarnya melalui Teno Store ini Mbak Retno itu cari kepuasan batin atau cari duit sih? Duit. Apa jawabannya? Cari duit. Cari duit ya, Cari tetap. duit. Tapi juga awalnya karena saya punya kepuasan batin setelah membuat, tapi lama-lama saya pengen cari duit juga dong dari sini gitu, ya. kan. Apalagi ternyata ini bisa menghasilkan duit Iya, juga gitu ya. betul. Apalagi setelah tahu, oh iya sih orang-orang yang suka produk saya itu juga punya kelas gitu kan. Jadi saya merasa bangga saya punya produk yang bisa berkelas gitu. Tantangan terbesarnya apa, Mbak? Ya. Tantangan terbesarnya ketika saya tuh ini kan naik turun jenuh gitu ya Mas. Ketika menghadapi kejenuhan itu saya kayak nggak punya ide mau ngapa-ngapain. Terus saya akhirnya menggeletakkan gitu tantangan itu yang saya pikir saya Iya, harus nggak boleh lah namanya Lawan ya? nggak boleh lah namanya bosen itu ya, tetap aja harus berkarya walaupun cuman karya yang kecil. Kalau teman saya bilang ketika kamu bosan dengan membuat sesuatu, lihat ke pameran, di situ akan ada ide. Ada ide, karena kan lagi-lagi ya, karena kan ini bukan cuma hobi semata gitu ya. Ketika ini diyakini sebagai profesi yang harus ditekuni, Iya. cari duit, ya nggak boleh ada kata bosan. Betul. Makan aja nggak pernah bosan, kita harus tiap hari gitu loh. Apa-apa? Iya, Makan. Kamu berapa kali sehari, Fred? Loh, Ini belum makan loh. Iya, makanya aku belum pagi apa makan, siang? Mau pagi apa siang? Pagi sama siang belum, aku pagi siang sore belum. Ya Hadir. Walah. Iya, di ini Freddy tadi. Kok aku? Dia bukan. disuruh jadi host di ini. Iya. Oke. Iya. Untuk pangsa pasarnya sendiri, untuk yang ini, Nonsewu, kalau di Indonesia sendiri lebih ke Nonsewu, ada yang high end, low end, atau medium, atau gimana? Jadi saya buat produk nggak semuanya punya harga yang tinggi gitu ya. Jadi ada barang-barang yang memang nggak memerlukan teknik khusus. Lebih massal gitu ya, lebih siapapun boleh gitu. Siapapun bisa dan nggak memerlukan. Di kisaran berapa Mbak untuk yang
model-model kayak gitu. Kisaran harga berapa? Ada Kalau yang 20, ada Yang 20 yang mana? Yang 20 saya nggak bawa, itu bentuknya kayak bros kecil gitu kan. Itu juga ada kawatnya tapi nggak susah. Ada kawat tembaganya tapi nggak susah membuatnya, cuman dilekuk-lekuk aja berbentuk sederhana. Gitu. Atau yang ini tidak perlu teknik, cuman mengikat dengan kawat aja itu. Klepon tadi itu. Iya, teleponnya diangkat lagi. Tapi memang betul ya berarti. Aku baru sadar sekarang. Ini kalau di HPP-nya pelatihan ya nggak masuk ya. Karena kan kalau dihitung misalnya iki bahannya piro, larang iki dol 200 300 kan mahal misalnya kayak Karena gitu. kami nggak menjual bahan, tapi kami menjual kreativitas. Kreativitas, betul. Iya. Kreasinya itu ya, imajinasinya dan kemudian menuangkannya dalam bentuk Iya. karya seni itu kan. Kayak orang ngelukis, bahan lukisan Betul. apa sih, cuman cat sama kanvas piro, Kanvas, betul, kan harganya betul. sampai jutaan, puluhan Iya, juta, iya, ratusan iya. juta. Itu yang Jangankan dijual. lukis, nyanyi loh, bodoh Nah, tenggoran tok. iya, bodoh abang. Iya. Bisa nggak dihitung? Ayo, paling air 1 botol. Karena dia nggak Nggak jual mungkin. bahan ya, dia Iya, jual seninya di situ. Tenno Story itu selalu ada kisah gitu Iya, ya, selalu yang ada tadi kisah. yang di setiap produknya. Bagaimana kemudian Mbak Retno mencurahkan kisah itu melalui sosial media? Iya, selalu sosial media saya bahasakan dalam captionnya ya, saya bahasakan atau saya voice overkan ceritanya itu. Jadi memang ada cerita di dalam setiap satu karyanya. Gitu ya. Dan itu cukup mendapatkan antusiasme dari Netizen. netizen, Iya, follower. jadi mereka tidak kok produk-produk aja cuman sekedar dikasih di posting gitu kan, tapi apa sih di cerita atau apa sih yang bisa diambil dipelajari dari teman-teman atau yang bisa diambil pelajaran lah ya. Oh, jadi Tenno Story itu mengikuti keinginan netizen atau memang Tenno Saya. Story? Dia Iya. menceritakan. Iya, menceritakan. Jadi katakan hari ini ada undang-undang apa, dia kemudian membuat itu sambil Enggak, bercerita. artinya apakah itu pertanyaan dari kok cuman posting-posting gini aja sih, nggak ada ceritanya, atau Mbak Retno sendiri yang ketemu Iya. ini kok kayaknya posting-posting gini bosen deh, harus ada ceritanya gitu. Ya, itu dari Mas Dito. Dia apa sih yang membuat ini menjadi istimewa, cuman posting-posting gitu aja. Orang cuman ngelihat ide dasarnya dari Dito. bedanya apa sama produk yang lain gitu kan. Makanya saya harus mengambil sesuatu gitu kan. Jadi kayak tadi perca itu tenunnya dari mana, kemudian batiknya atau ini batunya dari mana gitu, atau cara pembuatannya apapun nanti diceritakan di dalam gambar saya. Dan ketika itu diimplementasikan, kemudian memang ada beda gitu ya. Ya, jadi kelihatan terarah Menarik, saya ya. punya menarik ya, terarah saya punya produk ini. Dan apresiasi menjadi lebih bagus. Iya, betul. Oh, iya. Ini kalau dirangkum banyak ceritanya, jadi Peno namanya beda lagi. Apa itu? Tenno Story Book Children. Oh iya, sorry bro children lah, Book judulnya Children. lagu lah. Ya kita nggak saking banyaknya kisah itu kita nggak kerasa loh. Waktu kita udah Iya. habis. Masa Fred. sih? Iya. Oh, iya ya. Rasanya masih pengen banyak ngobrol tapi ya kayaknya nanti dimarahin sama Yanti ya. Iya, Nanti kita pisahan dulu aja. Cuman Saya Mbak, Tapi mau kasih nyapa di tahu. kuisnya. Iya, jadi sebelum saya akhiri dulu, nanti saya akan posting di Instagram cara-caranya seperti apa untuk mendapatkan giveaway. Kemudian nanti juga saya akan bagikan giveaway-nya apa, di situ juga ada gambarnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa suka dengan yang saya buat. Saya juga merasa senang ada di sini, jadi saya mau membagikan kebahagiaan saya juga buat teman-teman dengan memberikan giveaway itu tadi. Setelah nanti kita selesai acara ini atau siaran ini, saya akan buat postingan di Instagram. Diikutin ya teman-teman sahabat Instagramnya Luka. jangan lupa di Tenno Story pakai i ya. TENOSTORI. RI, Tenno Story, Iya, Tenno Story. Jangan lupa follow ya sahabat UMKM. Iya, iya. Semoga saya menginspirasi. Amin. Ya, dan hari ini memang luar biasa ya. Iya. Kita ketemu lagi sama orang-orang yang orang umum kayak begini nih memang susah loh. Orang umum loh. Iya, orang umum. Orang umum. Bener. Itu tidak banyak orang yang berani Menggeluti kayak mengambil gini. keputusan untuk
menekuni bisnis yang tidak mainstream. Ya, anti mainstream. Anti mainstream ini kan. Tidak Kalau mainstream itu gaya jemblem aja. Belum lah. Jam lemah. Loh, jemblem mana, jemblem mana. Man. Enak loh jam lemnya itu. Enak gitu, iya. Enak. Oke, Mbak Retno, Nggih. sebagai closing statement apa yang kemudian Ingin sampaikan. dari kisah perjalanannya Tenus Story sendiri, apa yang kemudian membuat Anda bisa bertahan sebagai sebuah kiat untuk membantu sahabat-sahabat UMKM yang baru memulai usahanya. Apa Mbak? Oke, jadi buat sahabat UMKM yang ingin memulai bisnis apapun itu, misalnya juga craft seperti saya, jangan takut untuk memulai. Dan kalau kita belum terlalu pandai, jangan grogi atau jangan khawatir juga, karena semua akan berproses. Jadi teman-teman coba aja mulai dari sekarang dan coba buat apapun itu. Itu saya lakukan juga karena saya mulai dari sesuatu yang saya nggak ngerti apa-apa mengenai bisnis craft ini gitu kan. Dan bagaimana membuatnya pun saya nggak pernah tahu dulu. Tapi kita mulai karena memang, apalagi kalau sudah ada hobi, jadi kalau memang itu bisa menjadikan sumber penghasilan, hobi jadi lebih baik kan. Ya karena kagak ada bosennya, kagak ada matinya kalau hobi itu ya. Betul. Karena itu bisa men-trigger kita untuk berkreasi, Iya. berkreasi terus. Dan kita akan berkembang seiring dengan jalan waktu kan ya. Siap. Thank you ya Mbak, Sama-sama, sudah sama-sama. menginspirasi sahabat-sahabat UMKM, menjadi teman diskusi menarik kita sampai waktunya ini ya. nggak kerasa Iya. gitu. Sampaikan salam saya untuk suami dan anak-anak dan anak ya. sampaikan. Sehat-sehat terus, sukses terus ya. Sama-sama, terima Oke. kasih. Oke. Sama-sama. Ya, Terima kasih. terima banyak. kasih. Oke. Oke, Pak Aldi. Terima kasih banyak Mas. Nah, hari ini Sampai ketemu minggu depan ya. ya kita ketemu lagi minggu depan di Talk Show Rumah UMKM. UMKM. Bye.